gajian bulan ini lumayan gara-gara lembur. Aku bisa buat kursus jahit nih. Buat mama ya. Mama butuh buat arisan sama beli kebutuhan-kebutuhan mama. Ma, arisan yang mana lagi sih, Ma? Bulan kemarin kan udah pakai buat arisan gajian Ayu. Arisan mama kan banyak. Kalau cuma satu, mana bisa mama beli kebutuhan-kebutuhan mewah mama? Hiasan mewah, baju mewah, semua mewah. Ih, bawel. Ma, jangan maksain diri, Ma. Kalau mama nggak bisa beli baju yang mahal-mahal, jangan paksain. Mendingan uangnya buat dipakai yang lain aja, Ma. Mama kan nggak mau kalah sama temen mama yang punya suami. Mama nggak mau tuh dipandang sebelah mata karena mama nggak punya suami. Dan mama mau buktiin sama mantan suami mama, kalau tanpa dia, mama masih bisa hidup mentereng. Tapi, Ma, uangnya Ayu perlu, Ma. Ayu mau buat kursus jahit, Ma. Ayu punya cita-cita, Ma. Ayu pengen punya butik, Ma. Ayu nggak mau terus-terusan jadi buruh pabrik ini terus, Ma. Ih, udah dapat kerja yang bener, malah aneh-aneh mau buka butik lah, inilah itulah. Udah deh, jangan macem-macem ya. Aduh, bersyukur deh, bersyukur. Ya Allah, mau sampai kapan Mama terus-terusan berfoya-foya gitu? Enggak. Pokoknya aku nggak mau kita punya anak dulu. Kamu tahu nggak, Rat? Berapa usia pernikahan kita? 3 tahun. Selama 3 tahun kamu selalu menunda untuk punya anak. Mau sampai kapan aku tunggu? Hah? Mas, kalau kita punya anak, aku takut kita nggak bisa ngurus anak kita. Kamu tahu kan, Mas, aku itu lagi bener-bener serius sama karir aku. Aku nggak mau nanti kalau aku punya anak, karir aku jadi mandek. Udahlah, Mas, aku mohon sama kamu, kita punya anaknya nanti aja kalau aku udah jadi manajer. Sementara ini kan aku masih jadi kepala bagian di pabrik. Insya Allah, Nat. Insya Allah. Insya Allah kita bisa membesarkan anak kita. Sudah pasti ada rezekinya. Mas, kerjaan kamu tuh nggak bisa diharapin. Apa sih kerjaan kamu? Cuma mekanik di bengkel mobil. Kamu lihat sendiri kan, rumah ini aja yang bayar kreditnya siapa? Aku, Mas. Jadi aku nggak mau kita punya anak, nanti kita dipusingin sama kebutuhan dia. Ya, aku tahu. Gaji kamu jauh lebih besar daripada gaji aku. Tapi kamu nggak usah khawatir, apapun yang terjadi, aku akan menafkahi kamu karena itu udah kewajiban aku sebagai suami kamu. Oh ya? Terus mobil yang sehari-hari aku pakai emang kamu yang beliin? Bukan kan? Baju aku, perhiasan aku. Gaji kamu itu cuma cukup buat beli beras sebulan. Kalau emang dari awal kamu mau hidup sederhana dengan aku, kita bisa. Jadi nggak ada alasan untuk nggak punya anak. Buat apa kamu tunda sampai sekarang? Hah? Udah ya. Aku bener-bener capek banget ngomong sama kamu. Dan aku capek baru pulang kerja, aku mau tidur. Udah. Bayu, kapan kamu mau beri ibu cucu? Ibu kan suka kesepian kalau kamu dan Nadia kerja. Bu, aku juga pengen punya anak sih, Bu. Tapi sampai sekarang nggak ada yang belum siap. Aku bisa apa sekarang? Ngomongin aku ya? Dari dulu tuh yang diomongin anak mulu. Kamu kan? Kalau ada cucu, kan ibu punya kegiatan untuk ngomong cucu ibu. Bu, kalau ibu memang mau cari kegiatan atau nggak pengen kesepian, ibu tinggal aja di panti jompo. Nat, kamu bisa nggak kalau ngomong tersopan sedikit, ha? Dia ini ibu aku. Dan itu artinya dia mertua kamu. Ibu mertua kamu dan orang tua kamu juga. Kenapa sih? Kamu tuh selalu aja belain ibu kamu, belain aku kayak sekali-sekali. Emang ya, ibu sama anak tuh sama aja. Sama-sama nggak tahu diri. Udah dikasih tempat tinggal, masih aja protes melulu. Udah langsung jadi nggak nafsu makan. Nat! Kamu terusin aja sarapan. Biarkan aja. Bu, itu udah keterlaluan, Bu.
Bayu, sabar ya. Rian, kamu kenapa tega ngelakuin ini sama aku? Ini semua gara-gara kamu udah nolak cintaku, Ayu. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, orang lain juga nggak boleh dapetin kamu. Kamu kejam, kamu biadab, aku benci sama kamu. Ya Allah. Dari mana kamu? Pulang kerja bukan langsung pulang, mana keluyuran? Dari pagi pulang pagi. Emang kemana? Kalau aku cerita habis diperkosa, pasti mama makin marah sama aku. Ih, ditanya malah mewek lagi. Udah masuk sana. Masuk. Ya Allah, cuma Engkau yang tahu cerita kesatuku, ya Allah. Ibu, lihat dong. Mas Reni nggak perhatiin sih baju saya mewah kan? Ini special designer dari Wawan Gunarto. Lihat dong, berlian, mutiara, jam bermerek, tas bermerek. Cuma orang-orang tertentu yang bisa beli ini. Emang ibu-ibu nggak pengen punya barang-barang kayak saya? Kalau boleh tahu bisnis apaan sih Bu Marlina? Saya boleh ikutan nggak? Masa nasib kita begini-begini aja ya Bu ya? Tenang ibu-ibu. Saya nggak pelit kok. Kalau mau ikutan gampang banget. Tinggal setor aja investasi cuma 5 juta rupiah. Abis itu tinggal kipas-kipas dapat untung beli barang-barang mewah kayak saya. Yaudah kita ikutan yuk. Yuk boleh deh Bu. Yuk. Aku bakal dapat untung besar nih. Ayo kamu kenapa? Gak apa-apa sih, Fat. Cuma pusing sama mual. Ngapain kalian di sini? Bukannya kerja malah ngobrol. Ibu Nadia, Ayu lagi mual-mual. Terus kalau ada yang mual atau sakit, bisa santai-santai gitu. Dan kamu Ayu, kamu itu kalau bekerja, disiapkan dong fisik dan mental kamu. Jaga kesehatan. Jangan cuma datang ke pabrik, cuma isi absen dan ngarepin gaji. Itu namanya menurunkan produktivitas kerja. Ngerti kamu? Iya, Bu. Bu, aku pusing, Bu. Gak enak badan. Aku izin ke klinik ya, Bu. Oke. Tapi kali ini aja ya. Kalau sampai besok kamu masih sakit-sakitan, lebih baik kamu saya pecat. Dari hasil tes urin Mbak Ayu, ternyata Mbak Ayu positif hamil. Semoga dengan kehamilan Mbak Ayu ini bisa membuat Mbak Ayu dan suami makin semangat ya. Iya, makasih ya, Dok. Sama-sama. Sayang, jam berapa ini? Kamu baru pulang? Aku tanya sama kamu baik-baik, kenapa kamu diam? Ya aku nggak jawab karena jawaban aku masih sama seperti biasanya. Kamu udah jelas tahu aku pulang malam karena aku harus lembur. Supaya prestasi aku di kantor itu semakin bagus dan jabatan aku cepat naik. Tapi kamu harus ingat posisi kamu.
Kamu itu istri aku. Dan kamu harus bisa ngebagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Oke. Terus kamu maunya apa? Aku nggak kerja, diem aja di rumah. Terus yang bayar cicilan rumah dan mobil siapa? Ngarepin dari kamu. Aduh Bayu, kamu itu sadar dong. Kamu cuma mekanik di bengkel mobil. Berapa sih gajinya? Perlu kamu ngomongin aku seperti itu? Perlu? Gaji aku tuh sangat cukup untuk menghidupi rumah ini, ya. Ngebiayain kamu, sangat cukup. Kamu itu harusnya bersyukur. Aku beli barang-barang mewah juga nggak minta sama kamu. Aku pakai uangku sendiri kan? Ibu ngerti maksud Bayu, Nadia. Bayu hanya ingin menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kerja boleh, tapi kamu jangan lupa kewajiban utama kamu adalah sebagai seorang istri. Tunggu ya. Yang panggil ibu ke sini siapa? Dan siapa yang izinkan ibu untuk bicara dan ikut campur urusan rumah tangga aku? Ibu itu cuma numpang di sini, di rumah aku. Jadi jangan coba-coba ikut campur dan nasihatin aku. Udah deh, biar ibu tahu rasa jadi gelandangan. Mendingan sekarang ibu pergi dari rumah saya. Pergi! Jangan Bayu, sabar Bayu, sabar ya. Jangan aja. Tampar aku lagi, Mas, tampar! Aku nggak pernah takut sama kamu. Nggak pernah takut. Kalau kamu salah, aku yang akan meluruskannya. Sudahlah. Lebih baik ibu pergi dari rumah ini. Ibu tidak ingin rumah tangga kamu lebih berantakan lagi. Bagus kalau ibu kamu sadar diri. Sekarang tunggu apa lagi? Ayo pergi dari rumah saya. Kamu. Nah, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu mau usir ibu aku dari rumah ini. Ya salah ibu kamu sendiri bikin aku kesel. Ya, aku tahu. Kamu marah, kamu kesal. Tapi itu semua nggak akan merubah situasi dan keadaan. Dia tetap orang tua. Kamu mau dari anak durhaka. Ibu pergi, aku juga pergi. Mas. Kamu jangan pergi dong. Kamu itu suami aku, harusnya kamu lebih memikirkan perasaan aku dibanding ibu kamu. Ah, minggir. Mas. Dengar ya. Bagi aku, ibuku adalah segalanya. Ibuku adalah surgaku. Karena kalau nggak ada ibu di dunia ini, aku juga nggak mungkin ada di dunia ini. Ibu pergi, aku juga pergi. Mas. Bu. Ibu. Udahlah Mas, kamu gak usah cari lagi ibu kamu. Ibu kamu itu kan bukan anak kecil, dia udah besar. Ben aja lah dia cari panti jompo terus tinggal di sini. Nat, kamu dengar ya. Sampai kapanpun, aku nggak akan ngebiarin ibu aku pergi begitu aja. Aku akan cari sampai ketemu. Dan kalau kamu masih mau jadi istri aku, kamu harus bisa terima. Ngerti? Mas. Awas kamu ya Bu. Kalau sampai kamu kembali ke rumah ini, aku akan bales. Gara-gara kamu, Bayu jadi berani marah-marahin aku. Umi, apa hukumnya bagi perempuan yang hamil di luar nikah, Umi? Astagfirullahaladzim. Siapa Neng yang hamil di luar nikah sayang? Saya, Umi. Tapi aku mohon, Umi jangan cerita ke siapapun ya, Umi. Termasuk mama saya, Umi. Insya Allah nak, Umi tidak menceritakan aib orang ke orang lain, terutama aib Neng. Cuma kalau menurut Umi, Mama ya harus tahu sayang. Iya, Umi. Ayu tahu, Umi. Tapi Ayu belum siap, Umi. Ayu belum siap. Umi kan tahu sendiri, Mama itu galak. Apalagi kalau tahu Ayu kayak gini. Ayu bakal dimarahin habis-habisan Umi sama Mama. Ya Allah, Umi ikut sedih. Kalau tadi Neng Ayu tanya, hukumnya orang hamil di luar nikah